Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi saya kali ini mau sharing tentang hal yang personal dan mungkin juga bakal relate dengan banyak orang, yaitu tentang pressure pertemanan atau tekanan dalam diri saya sendiri, yaitu tekanan internal, dan juga dari lingkungan sekitar, yaitu eksternal. Oke, baik, jadi saya itu tipikal orang yang sangat menghargai hubungan pertemanan dan menurut saya itu sangat berarti. Nah, karena saya saking menghargainya, jadi saya terkadang merasa tertekan. Tekanan itu berasal dari diri saya sendiri. Misalnya, saya itu ternyata mempunyai rasa takut yang berlebihan buat kehilangan seseorang, entah itu keluarga maupun teman. Nah, jadi semisal kalau teman saya itu berubah sikapnya yang biasanya intens sama saya, jadi tiba-tiba cuek, kayak saya jadi merasa apa mereka marah ke saya ada salah apa sama dia gitu, kayak kenapa ya dia kok nggak nyapa aku, kok nggak nyapa saya hari ini. Nah, dia kok nggak ngajakin saya ya main tumben gitu. Saya kadang mikir, saya ada salah apa kemarin-kemarin ke dia, kok dia jadi nggak seintens biasanya bersikap cuek kepada saya. Nah, jadi terkadang karena hal itu saya tuh menjadi orang yang people pleaser, yang saya akan mengusahakan semua hal yang terbaik untuk teman saya ini, kayak ngebuat dia seneng, menghibur dia, kayak seolah-olah terkadang tuh itu bukanlah diri saya sendiri, kayak itu tuh saya menjadi orang lain yang terkadang saya juga menyetarakan seleranya dia, padahal itu hal yang gak saya suka, seperti itu. Dan itu terkadang saya juga merasa tertekan. Dan ada lagi tekanan yang dari diri saya sendiri. Saya tuh punya teman yang emang kemana-mana selalu bareng kan, sampai akhirnya orang lain tuh bilang, kalian kembar ya, karena sering barengnya, kemana-mana selalu bareng, entah itu pergi cari makan, atau mau main, atau ya segalanya, kita selalu melakukan bareng-bareng, berdua. Nah, tapi setelah teman saya ini mempunyai pacar, jadi saya merasa tersingkirkan, dan kadang saya juga merasa cemburu, kayak padahal biasanya dia selalu sama saya, tapi sekarang prioritas kita udah berbeda. Dia lebih prioritasin pacarnya ini daripada saya. Jadi kadang saya ngerasa cemburu, iri hati, dan ya tapi ya udahlah ya, nggak, daripada saya terlalu memikirkan hal tersebut, saya mikirnya masih banyak teman yang lain, dan gak cuma dia. Meskipun emang saya kemana-mana selalu sama dia, tapi kalau emang sekarang prioritasnya udah beda, apa boleh buat. Jadi saya mending cari temen yang lain dan lebih memperluas relasi saya, seperti itu. Selain tekanan dalam diri saya sendiri, saya terkadang juga mengalami tekanan dari lingkungan sekitar atau pressure eksternal. Misalnya, terkadang ada teman saya yang ngajak nongkrong ke tempat yang saya nggak suka, dan saya tuh udah menolak dengan baik-baik, tapi teman saya ini malah menyebut saya kudet, ansos, dan ya sebagainya. Itu membuat saya tertekan. Dan ada lagi, saya tuh pernah di posisi bingung karena saya mempunyai 2 teman, dan 2 teman saya ini mempunyai konflik. Mereka berdua bertengkar, dan keduanya mempengaruhi saya untuk memilih salah satu pihak dari mereka. Dan saya tidak mau dong kalau memilih salah satu dari mereka, karena saya
benar-benar netral, tidak mau mengikuti konflik mereka. Saya tidak mau masuk ke dalam konflik mereka berdua. Jadinya, dan saya kan juga mau menjaga perasaan dari mereka berdua. Jadi saya tidak mau memilih di antara keduanya. Dan dari semua pengalaman saya itu, saya mulai memahami dan memperbaiki diri saya sendiri. Dan saya menyadari bahwa di dalam pertemanan itu harus memiliki rasa aman dan nyaman. Dan saya mulai pelan-pelan membatasi diri supaya tidak terlalu mengorbankan diri hanya demi diterima oleh orang lain, termasuk teman saya sendiri. Lalu, saya juga melatih kepercayaan diri bahwa di dalam pertemanan yang sejati akan tetap bersama. Meskipun kita tidak selalu bisa menyenangkan mereka setiap saat, tetapi saya mulai belajar bahwa menerima kalau teman saya itu bisa punya dunia lain tanpa mengurangi arti hubungan kita. Dan dari masalah yang tekanan dari luar, saya belajar untuk bersikap tegas, berkata tidak. Saya berani menolak kalau saya memang tidak suka dan saya memang tidak nyaman akan hal itu. Saya berani menolak dengan sopan, dengan ucapan yang baik-baik. Saya berusaha buat tegas akan diri saya sendiri. Karena yang paling penting itu saya belajar untuk tidak ikut larut dalam konflik yang sebenarnya bukan urusan saya. Dan saya sekarang lebih bersikap pasrah, tidak peduli dengan hal apapun itu, dan saya lebih fokus dengan diri saya sendiri. Dan dari semua ini, saya sadar bahwa di dalam pertemanan yang sehat itu bukan tentang seberapa keras usaha kita untuk mempertahankan hubungan pertemanan tersebut, tetapi tentang adanya sikap saling pengertian dan membuat nyaman tanpa adanya tekanan. Kita semua berhak punya hubungan yang bikin kita jadi diri kita sendiri dan bukan jadi orang lain ketika bersama mereka.